Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan saya Mim Arfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita lewat daring. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan di awal-awal ya. Sekarang juga tetap kita akan membahas tentang pola bilangan, yaitu mengenai jenis-jenis pola bilangan. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan gambaran tentang jenis-jenis pola bilangan. Sekarang yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Di sini ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 lah. Pola bilangan ini disebut pola bilangan ganjil dengan rumus suku ke n-nya adalah 2n dikurangi 1. Rumus suku ke n atau bisa disebut dengan UN. Untuk jumlah suku ke n-nya, jadi Sn ini adalah jumlah suku ke n-nya atau jumlah n suku pertamanya menggunakan rumus Sn sama dengan n kuadrat. Yang kedua, pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk pola bilangan genap, rumus suku ke n-nya atau UN-nya itu sama dengan 2n. Sedangkan untuk Sn-nya sama dengan n dalam kurung n plus 1 atau Sn sama dengan n kuadrat ditambah n. Kalian pasti tahu kan n kuadrat ditambah n dari mana? Itu dari n dikali n kuadrat. N dikali 1 yaitu n. Selanjutnya, pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, dan 10, titik-titik, itu seterusnya ya. UN-nya sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Jadi kalau mengerjakan yang pola bilangan segitiga, n ditambah 1 ini dikerjakan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan n, terus dibagi 2. Oke, selanjutnya masih di jenis-jenis pola bilangan. Tara, pola bilangan persegi. 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya, di mana rumus suku ke n-nya adalah n kuadrat. Pola bilangan persegi ini bisa disebut dengan bilangan hasil kuadrat suatu bilangan ya. Kalian juga bisa melihat penjelasannya pada buku LKS maupun buku MP yang kalian punya di rumah. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang, yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Rumus suku ke n-nya n dalam kurung n plus 1 atau UN sama dengan n pangkat 2 plus n, di mana n kuadrat ditambah n-nya itu didapat dari n kali n, itu n kuadrat. N dikali 1 itu n. Nah, barisan yang berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Ini karena penemunya namanya juga Fibonacci. Barisannya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Rumus suku ke n-nya adalah UN-1 ditambah UN-2. Maksudnya gini, misal kalian mencari U4, berarti n-nya ini kan diganti 4 ya, n-nya diganti 4, berarti yang di UN-1 ini n-nya juga diganti 4. U4 dikurangi 1, berarti ini U3. U3-nya berapa? 1 ya. Terus ditambah UN-1. N-nya di sini kita ganti 4 kan tadi, 4 dikurangi 2 berarti 2. Berarti U2-nya berapa? U2-nya 1 juga. Sehingga 1 ditambah 1 jadinya 2. Itu untuk pola bilangan Fibonacci. Next, pola bilangan segitiga Pascal. Lah, ini dia membentuk sebuah segitiga, tapi segitiganya itu spesial, dan dia yang penemunya juga namanya Pascal.
Di sini kita mulai dari angka 1. Di sebelah kanan kirinya kita beri 1. Lah, 2 ini didapat dari 1 ditambah 1. Ini 2. Ya, saya ulangi. 1 ditambah 1 ini 2. Jadi di sela-selanya ini dia dijumlahkan atau ditambah. Ini udah ketemu 2, di sampingnya beri angka 1 lagi. Di antara 1 dan 2 kita jumlahkan jadi 3. 2 tambah 1, 3. Di barisan ini sampingnya kita beri 1 lagi. Terus 1 tambah 3, ini 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Terus sampingnya juga kita tambah 1 lagi dan sampai ke N dan seterusnya. Untuk barisan yang pertama, dia kan jumlahnya 1, maka dia didapat dari 2 pangkat 0. Terus barisan kedua, 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Dan seterusnya sampai dengan barisan yang keempat ini, ketika dijumlahkan dia ketemulah 16. Jadinya 2 pangkat 4. Sehingga rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga Pascal itu ada 2 pangkat N dikurangi 1. Apabila nanti ada yang kalian tanyakan tentang pola bilangan, kalian bisa share pertanyaannya di grup kelas 8 ya. Nah, kita sekarang ke barisan dan deret aritmetika. Saya punya sebuah barisan 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari perbedaannya. Nah, di sini kenapa dia disebut barisan aritmatika? Karena dia memiliki beda antar sukunya yaitu 3. Nah, sebelum ke situ, A ini adalah suku pertama. Ya, disimbolkan dengan A itu sama dengan U1 atau suku pertama yaitu 2. B adalah beda. Jadi perbedaan antara 2 ke 5 itu berapa, 5 ke 8 itu berapa. Pada barisan dan deret aritmatika untuk beda ini semua sama ya. Jadi kalau yang di antara 2 dan 5 ini 3, maka seterusnya juga 3. Rumusnya B atau beda itu adalah UN dikurangi UN min 1. Jadi kalau UN-nya kita ambil U2, U2-nya itu 5, UN min 1 berarti N-nya tadi kan 2. 2 dikurangi 1 berarti dia 1. Berarti U1-nya 2. Berarti 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Sekali lagi, pada barisan dan deret aritmatika bedanya itu harus sama. Nah, UN, suku ke N barisan aritmatika. Kita akan mencari rumus suku ke N-nya dalam barisan aritmatika itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Misalkan di sini saya ambil contoh U ke 5 atau U5 atau N-nya itu 5. Berarti A-nya tadi kan kita dapat 2 ya. Ditambah N-nya kita ganti 5. 5 dikurangi 1 terus dikali dengan B. B-nya tadi adalah 3. Hasilnya 14. Dari mana? Ayo. Dari, ingat, ini kan ada operasi campuran ya, ada penjumlahan sama pengurangan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Jelas yang di dalam kurung. Jadi 5 dikurangi 1 dulu. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Saya ulangi, hati-hati ya. Jadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Setelah itu dikalikan dengan 3 dan dijumlah dengan 2. Saya ulangi, untuk rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali dengan B. Nah, sekarang kita ke SN. SN yaitu jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. SN di sini ada 2 rumusnya. Bisa kalian gunakan salah satunya, terserah, tergantung soal ya. SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. UN di sini itu rumusnya kan A ditambah N min 1 dikali B. Maka
untuk yang bagian bawah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 kurung tutup kali B, ini didapat dari substitusi UN ini tadi. UN yang ini ya, itu diganti dengan A ditambah dalam kurung N-1 kurung tutup kali B. Ketemulah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 kurung tutup kali B. Lah, N per 2 ini berarti N dibagi 2. 2A, ingat 2A itu sama dengan 2 kali A. N dikurangi 1 dikali B. Ini berarti yang dikerjakan dulu harus yang di dalam kurung. Baru dikalikan dengan B. Lah, ini dia. Tentukan jumlah 10 suku pertama barisan aritmatika berikut. Ini barisan aritmatika yang tadi ya, yaitu 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Di barisan aritmatika ini kan disuruh menentukan jumlah 10 suku pertamanya. Jadi suku pertama sampai dengan suku ke-10 itu dijumlahkan semua, hasilnya berapa. Kalau sedikit sih yang ditanyakan mungkin manual masih bisa ya. Tapi kalau yang ditanyakan sampai puluhan, ratusan, mau tidak mau kita harus menggunakan rumus. Oke. Nah, tadi di awal di penjelasan pada barisan aritmatika kita sudah menemukan bahwa A dari barisan ini adalah 2, B-nya adalah 3, dan N-nya, N itu apa sih? N itu N yang ditanyakan di sini, yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Karena yang ditanyakan adalah jumlah suku, jumlah 10 suku pertama, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kurung tutup kali B. Kita menggunakan rumus yang paling bawah tadi ya. Nah, ini S10 ya, S10 berarti N-nya kita ganti 10, A-nya kita ganti 2, N-nya diganti dengan 10, dan B-nya diganti dengan 3. 10 bagi 2, 5, 2 kali 2, 4, 10 dikurangi 1, 9, dan 3-nya tetap. Nah, perhatikan yang di dalam kurung ini yang dikerjakan dulu yang ini ya. Jadi ini 10 dikurangi 1 dia 9, 2 kali 2 4. Terus ini harus dikerjakan dulu perkalian. Jadi 9 dikali 3 27, baru dijumlahkan dengan 4. Kalau sudah ketemu 31 dikali 5 hasilnya 155. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Oke, next kita ke barisan dan deret geometri. Iya, saya punya barisan 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Kalau ini mau kalian lanjutkan, silahkan dibuat belajar ya. Oke, di sini A itu tetap sebagai suku pertama, tetapi berapa nilai A-nya atau angka dari A tersebut tergantung barisannya. Jadi A pada barisan geometri ini adalah 1. Nah, kalau di aritmatika tadi kita ketemu dengan B ya, atau beda. Kalau di barisan geometri kita ketemu dengan R, yaitu rasio. R itu sama dengan UN per UN min 1. Per ini sama dengan dibagi ya. Jadi UN misalkan N-nya saya ganti 2, berarti U2. Kalau UN min 1 berarti N-nya diganti 2, ketemulah U1. U2-nya berapa? Kita lihat di barisan. U2-nya adalah 3. U1-nya 1. Berarti 3 per 1 atau 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Saya ulangi, kalau di geometri, barisan geometri, kita menggunakan R atau rasio. Kalau di barisan aritmatika, kita menggunakan B atau beda. Otomatis
berimbaslah kepada rumus suku ke n-nya. Jelas juga berbeda dengan aritmatika. UN pada barisan geometri adalah A R pangkat N dikurangi 1. Perhatikan posisi ini. Hati-hati. Pada posisi ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah R-nya. Jadi R ini harus dipangkatkan N dikurangi 1 dulu, baru dikalikan dengan A. Di sini saya punya contoh suku kelima. Sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1 lah. Perhatikan di sini. 5 dikurangi 1 itu kan 4. Berarti 3 pangkat 4 harus kalian cari dulu. Berapakah 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 itu 81. Karena di sini dikalikan 1, maka hasilnya juga tetap 81. Namun jika nanti A-nya bukan 1, maka 3 pangkat 4 ini harus kalian kalikan A-nya tadi ya. Jangan yang ini dulu yang dikerjakan. Saya pernah menemukan siswa yang dia mengerjakan A dikali R baru dipangkatkan. Jadi saya ulangi, harus R-nya dulu dipangkatkan baru dikalikan dengan A. Tada! Ini adalah jumlah N suku pertama dari deret geometri. Wow, menggunakan pecahan ya. Tapi saya yakin kalian pasti bisa kalau kalian mau berusaha. Jangan patah semangat, kena seperti ini terus kalian bingung. Ingat, kalau kalian bingungan silahkan ditanyakan. Jangan malu bertanya ya. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 kurung tutup dibagi R dikurangi 1. Dimana syaratnya R tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau R-nya 1 penyebutnya jadi 0. Suatu bilangan kalau dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga. Lah, di sini perhatikan rumus Sn ini, manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang jelas yang di dalam kurung ya. Tetapi yang di dalam kurung ini yang harus kalian kerjakan dulu adalah R pangkat N-nya. Jadi R pangkat N dihitung dulu baru dikurangi dengan 1. Selanjutnya dikalikan dengan A baru dibagi dengan penyebut. Nah, ini dia contoh untuk jumlah N suku pertama barisan geometri. Tentukan jumlah 6 suku pertama barisan geometri berikut. Ya, 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa A-nya sama dengan 1. A tadi apa? Ayo, masih ingat kan? A adalah suku pertama. R rasionya adalah 3. N-nya sama dengan 6. 6 dari mana? Dari soalnya. Kalian ditanyakan jumlah 6 suku pertama. Tapi kalau mengerjakan soal terus meminta kalian mengerjakan menggunakan caranya, berarti harus dijabarkan ya. A-nya tadi gimana, R-nya mencarinya bagaimana. Di penjelasan sebelumnya sudah ada ya. Kalau yang di sini memang tidak menulis kembali karena ada di penjelasan sebelumnya. Ya, yang ditanyakan apa tadi? Sn. Dimana rumus Sn dari barisan geometri adalah A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 kurung tutup dibagi R dikurangi 1. Hasilnya adalah atau mau nyoba sendiri di rumah bisa. Nanti ya di latihan soal saya beri soal yang seperti ini. Nah, ini dia S6. Karena ditanyakan ada jumlah 6 suku pertama barisan geometri. S6, jadi N-nya adalah 6 sama dengan 1, A-nya 1, R-nya 3, N-nya 6 ya. Jadi 1 dalam kurung 3 pangkat 6 dikurangi 1 kurung tutup per 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 posisi penyebut hasilnya 2. Mohon maaf. Oke. Lah, ini
3 pangkat 6 729. Dihitung dulu ya. Jadi R pangkatnya, R pangkat N-nya itu dihitung dulu. Dan di sini R pangkat N-nya adalah 3 pangkat 6. Jadi harus dihitung terlebih dahulu. Kalau sudah, baru dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1 hasilnya 728. Dikali 1 tetap 728. Dibagi 2 hasilnya 364. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ya ditanyakan, jangan malu, jangan takut, jangan sungkan. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan tentang pola bilangan yang Mem Arfa sampaikan. Apabila ada kesalahan, Mem mohon maaf ya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.